Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya dengan Ibu di hari Senin tanggal 2 November 2020 di awal bulan November tahun 2020. Ya, anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Kemana nih liburannya? Liburan weekendnya kemana? Mana-mana, Bu. Oh, bagus. Berarti tidak ada yang keluar Di rumah kota aja, Bu. ya? Iya, tidak ada yang keluar kota ya, demi untuk menjaga, karena kita masih dalam situasi pandemi, jadi kalian masih menahan diri untuk tidak berpergian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat, walafiat ya. Terus bisa terus mengikuti kegiatan program pembelajaran jarak jauh. Ya, anak-anakku semua, untuk hari ini sudah ada berapa yang terhubung? Bisa kalian lihat, cek di situ? 14, Bu. Oke, good ya. Sudah 14 orang, Ibu sudah mulai untuk rekamannya, jadi Ibu sudah mulai saja langsung pembelajarannya untuk kali ini. Ya, setelah di hari terakhir deh, hari Selasa ya, di hari Selasa tanggal 27 kemarin, Ibu menyampaikan materi, yaitu khususnya untuk materi tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Ibu waktu itu share untuk video yang sudah bisa kalian simak ya, gitu tuh ya, dan ada juga penugasannya yang jelas. Masih ingat nggak di terakhir itu siapa yang bisa menyampaikan apa yang sudah Ibu sampaikan di kegiatan hari Selasa waktu itu? Yang tidak dengan Zoom ya, hanya link Pranala atau Pranala yang Ibu berikan di grup WA maupun di grup Google Classroom. Ada yang masih ingat? Halo? Halo? Tentang energi alternatif, Bu. Oh, good. Luar biasa. Selain tentang energi alternatif, apalagi yang dapat kalian simak dari video yang terakhir Ibu berikan ke kalian? Informasi apa yang bisa kalian simak selain tentang energi alternatif yang waktu itu di minggu kemarin, hari Selasa ya, terakhir karena kita Rabu sampai dengan Minggu kalian masuk ke libur panjang cuti bersama itu. Yaitu tentang apa? Jalva masih ingat? Kalau saya ingatnya tentang kekurangan dan kelebihan menggunakan energi alternatif selain listrik, Bu. Oke, betul. Itu juga ya. Selain itu juga diinformasikan tentang bagaimana langkah-langkah atau cara-cara yang bisa kita gunakan untuk penghematan sumber energi listrik ya. Dengan adanya energi alternatif, kalian juga dibuka cakrawalanya, wawasannya, mudah-mudahan semakin bertambah, semakin banyak kalian tahu bahwa nanti someday suatu hari kalianlah yang akan menjadi para inovator atau orang-orang yang mungkin akan menemukan energi-energi selain yang sudah ada energi yang saat ini biasa sudah digunakan. Karena kalau untuk energi yang sifatnya sekarang digunakan itu akan ada batasnya ya, atau yang biasa disebut dengan energi apa, Nana? Energi tidak dapat diperbarui. Tidak dapat diperbaharui. Sehingga kalian pun diperkenalkan dengan energi yang dapat diperbaharui, atau kalau kalian kemarin simak videonya itu ada energi alternatif.
alternatif yang sekarang ini sudah harus menjadi pengetahuan kalian bahwa suatu saat kita akan menuju ke era tersebut. Jadi nanti bagi yang sudah mampu, barangkali di rumahnya sudah mulai menggunakan panel surya. Ada enggak yang sudah di rumahnya menggunakan panel surya? Nah, kalau yang belum, minimalnya kalian jadi tahu ya, jadi tahu bahwa oh ternyata pemanfaatan sekarang untuk listrik itu bisa melalui alat yang disebut panel surya yang untuk menangkap dari sinar matahari, dan itu teknologinya memang cukup mahal, namun karena energinya itu tidak berbatas, suatu hari kalian akan sampai di situasi atau di masa-masa seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, itu anak-anakku ya, untuk mengingatkan kembali bahwa untuk di pertemuan terakhir kalian juga sudah banyak tahu atau sudah mencoba mengeksplor tentang berbagai macam hal, bahwa di era globalisasi ini semuanya serba cepat. Semuanya serba cepat berubah, apapun itu, di bidang apapun. Sehingga kalau kalian saat ini punya kebiasaan untuk tidak menjemput informasi atau istilahnya tidak peduli terhadap informasi yang berkembang, nanti kalian termasuk orang-orang yang tertinggal. Ya, jadi dari tema ini Ibu harapkan nanti ada karakter yang bisa kalian tanamkan di dalam diri, bahwa informasi yang berkembang minimalnya kalian tahu, dan kalau kalian itu misalkan senang terhadap sesuatu, kuasai hal tersebut, nanti insya Allah kalian menjadi anak-anak yang bisa survive di masa yang akan datang. Oke, itu untuk informasi terkait dengan materi yang kemarin. Anak-anakku sekalian, ada beberapa siswa juga dari kelas 6A itu yang berencana untuk mengikuti lomba ya, lomba yang diadakan oleh Denko. Itu sudah sejauh mana persiapannya? Nanti untuk yang tim-tim yang mengikuti lomba itu Ibu ingatkan kembali untuk tetap sharing atau istilahnya tetap memberitahu tentang progres yang sudah kalian lakukan sampai dengan saat ini kepada Ibu ya, supaya Ibu juga bisa tetap mengawal apa yang sudah kalian selesaikan untuk proyek kalian yang akan menuju mengikuti lomba yang diadakan oleh Denko. Tuh. Ya, baik anak-anakku, itu terkait dengan beberapa informasi sebelum Ibu masuk ke materi utama. Ya. Untuk kegiatan kita kali ini, anak-anakku sudah sampai di hari Senin, ya. Untuk di hari Senin tanggal 2 November, kita sudah sampai di tema 4, subtema 3, khususnya pembelajaran 5 dan 6 ya. Berarti terakhir dari tema 4, karena untuk hari minggu depan atau Senin depan kita sudah masuk di tema ke-5 ya gitu. Jadi ini adalah hari terakhir untuk pembahasan kita di tema ke-4. Karena besok kita sudah masuk di kegiatan pengembangan literasi kalian, dan hari ini untuk materi terakhir tematiknya ya, seperti itu. Tentunya untuk Kamisnya tetap matematika, Cirebon, dan Sunda. Ya, anak-anakku, Ibu lanjutkan. Ya, untuk fokus kali ini, Ibu akan ajak kelas 6A itu kita fokus kepada muatan pendidikan kewarganegaraan atau PKN, dan fokus juga kepada IPS ya. Insya Allah 2 fokus ini akan kita bahas ya. Itu akan kita bahas di pertemuan kita kali ini. Ya. Nah, tentunya kita awalin terlebih dahulu dengan memperhatikan gambar yang sudah Ibu siapkan di sini. Oke, perhatikan yang harus kalian sadari bahwa
Era globalisasi itu membuat banyak sekali produk asing atau produk asing yang beredar di Indonesia. Itu satu konsekuensi ya, Nak ya. Karena antara satu negara dengan negara lain itu tidak ada batas. Ya, tidak ada batas, semua serba terhubung dengan mudah. Sebagai warga negara Indonesia, kita tentunya harus mencintai produk dalam negeri. Mengapa sih kita harus mencintai produk Indonesia? Dan apa dampaknya dengan kita mencintai produk Indonesia bagi perekonomian Indonesia? Ada nggak sih gitu tuh? Atau sudahkah kita termasuk generasi yang mencintai produk Indonesia? Ya, seperti itu. Nah, kita akan coba bahas di pertemuan kali ini. Oleh sebab itu, kita fokusnya di pendidikan kewarganegaraan dan ilmu pengetahuan sosial. Ya, oke, Ibu lanjutkan. Anak-anak, sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, kita simak dulu video yang sudah Ibu siapkan ya. Oke, sudah tampak ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan disimak videonya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat. Bentuk-bentuk kerja keanggotaan, dan kali ini kita akan belajar kerjasama. Oke, kita ulas sedikit. Latar belakang ASEAN. Masih ingat ya? ASEAN itu didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di mana? Ya, di Bangkok. Nah, kemudian apa saja yang melatar belakang berdirinya ASEAN juga kalian sudah tahu bahwa di beberapa negara di Asia Tenggara, khususnya di kawasan Asia Tenggara itu ada beberapa kesamaan yang sebelumnya pernah sama-sama dijajah. Kemudian adanya karena adanya kesamaan letak geografis, kemudian adanya kesamaan budaya dan lain sebagainya. Kemudian di latar belakang juga kalian sudah paham bahwa ASEAN itu dipelopori oleh 5 negara pembentuk ASEAN. Di antaranya ada Thailand, kemudian Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Filipina, di mana masing-masing negara itu mengirimkan menteri luar negerinya pada saat itu, tokoh-tokohnya, untuk membentuk sebuah kerjasama ASEAN. Belajar kerjasamanya. Apa saja bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di berbagai bidang ya, ada di bidang ekonomi, sosial, budaya, kemudian di bidang olahraga dan sebagainya. Oke, langsung saja. Nah, ini adalah lambang ASEAN yang di tengah, ya, lambang ASEAN. Kemudian di pinggir-pinggirnya itu adalah negara-negara anggota ASEAN. Ada Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, Laos, Indonesia, Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Myanmar. Masing-masing kalian harus paham karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Dari ibu kota, kemudian mata uang, karakteristik sosialnya, kemudian rata-rata mata pencahariannya seperti apa, penghasilan terbesarnya, dan lain sebagainya. Dari keanggotaan ASEAN ini, mereka membentuk kerjasama ASEAN di berbagai bidang, di antaranya di bidang ekonomi, pendidikan, bidang sosial, bidang teknologi, bidang budaya dan olahraga, bidang politik dan keamanan. Semua bidang bekerjasama. Akan tetapi untuk bidang politik itu kerjasamanya tidak boleh mencampur untuk politik dalam negeri suatu negara, ya, tidak boleh. Kita akan bahas satu persatu. Kita
Ibu akan berikan beberapa contoh kerjasama ASEAN di berbagai bidang, dari ekonomi sampai bidang politik dan keamanan. Oke, langsung saja. Yang pertama untuk bidang ekonomi. Nah, ini ada masyarakat ekonomi ASEAN ya, yang di buku juga ada di buku. Untuk bidang ekonomi, apa saja sih kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh beberapa anggota ASEAN di bidang ekonomi? Di antaranya ada AFTA. AFTA itu ASEAN Free Trade Area, ya. ASEAN Free Trade Area. Artinya apa? ASEAN ya ASEAN, free itu bebas, kemudian trade itu pasar, kemudian area itu wilayah. Maka AFTA itu artinya penerapan tarif khusus ya. Jadi kawasan perdagangan bebas ASEAN. Ya. Jadi AFTA itu kawasan perdagangan bebas ASEAN, di mana di situ ada penerapan tarif khusus bagi barang dan jasa untuk sesama anggota ASEAN. Ya. Jadi berbeda apabila bukan anggota ASEAN, maka tidak ada penerapan tarif khusus. Kemudian ada IRRI, IRI. Nah, ini adalah International Rice Research Institute, badan penelitian di bidang pertanian. Didirikannya ini ada di Filipina. Kemudian di bidang ekonomi, negara-negara ASEAN juga bekerja sama untuk penanaman modal. Ya, jadi mendorong peran investor agar menanamkan modalnya dalam pengembangan sektor ekonomi. Kemudian mendirikan proyek industri, contohnya ada pabrik pupuk. Nah, pabrik pupuk ini ada di Sriwijaya ya, Pusri. Kalian pasti sering membaca Pusri. Itu adalah pabrik pupuk di Sriwijaya di Palembang. Kemudian ada juga pabrik pupuk urea di Aceh dan di Malaysia. Berikutnya membangun jaringan transportasi dan juga mengembangkan perikanan, perkebunan, dan pertanian. Ya, terus ada MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, MEA ini bisa kalian cari tahu informasinya ada di buku tema. Ini adalah beberapa kerjasama yang dilakukan oleh ASEAN di bidang ekonomi. Ada IRRI, Badan Peneliti Bidang Pertanian, AFTA, yaitu pasar bebas di ASEAN ya. Kemudian ada pembentukan penanaman modal. Kemudian mendirikan pabrik pupuk, pengembangan perikanan, perkebunan, dan pertanian, serta masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, apakah kerjasama ini bermanfaat? Sangat bermanfaat. Manfaat kerjasama di bidang ekonomi, antaranya satu, meningkatkan perekonomian negara anggota ASEAN. Kemudian memperkuat ekonomi regional kawasan Asia Tenggara. Nah, itu untuk kerjasama di bidang ekonomi. Selanjutnya kerjasama di bidang pendidikan. Apa saja yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk bekerja sama di bidang pendidikan? Di antaranya yang pertama, anggota negara ASEAN itu melakukan pertukaran pelajar. Jadi pelajar dari Indonesia belajar di luar negeri untuk di negara-negara anggota ASEAN ya. Kemudian negara lain juga mengirimkan pelajarnya atau generasi mudanya untuk belajar di Indonesia. Ya, pertukaran pelajar, student exchange. Nah, kemudian membentuk kelompok peneliti. Ini antar negara ya anggotanya. Jadi kelompok peneliti ini anggotanya antar negara. Kemudian menetapkan kurikulum sekolah. Ini berdasarkan prinsip demokrasi, kemudian orientasinya pada perdamaian, serta menghargai hak asasi manusia. Bahwa setiap manusia itu wajib
berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Nah, ini beberapa kerjasama di bidang pendidikan. Masih ada kerjasama-kerjasama di bidang pendidikan yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN lainnya. Ini Ibu hanya memberikan 3 contoh saja. Manfaatnya apa? Manfaat kerjasama di bidang pendidikan untuk negara-negara anggota. Di antaranya tentunya yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia negara-negara anggota ASEAN. SDM-nya jadi lebih pinter-pinter, ya. Generasi mudanya juga lebih pintar, lebih cerdas, lebih berpengetahuan. Karena apa? Dengan adanya pertukaran pelajar, kemudian kelompok peneliti dan juga kurikulum yang distandarkan, itu bisa tidak hanya bersekolah di dalam negeri, tetapi mereka juga berhak mendapatkan beasiswa-beasiswa atau kesempatan-kesempatan untuk bersekolah di luar negeri. Maka tentunya itu akan memberikan pengetahuan secara khusus bagi mereka yang tidak didapat hanya bersekolah di dalam negeri saja. Jadi SDM-nya meningkat, artinya masyarakatnya menjadi tambah cerdas dan tambah pintar serta menguasai iptek. Kemudian ini mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sudah jelas pasti akan lebih menguasai iptek daripada orang-orang yang hanya bersekolah di dalam negeri dan lain sebagainya. Kemudian di bidang teknologi. Di bidang teknologi ini ada ASCN, ASEAN Smart Cities Network. ASCN ini membangun jaringan kota cerdas. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan penguasaan teknologi negara-negara ASEAN. Kemudian kerjasama di bidang teknologi lainnya adalah mengembangkan teknologi pasca panen secara bersama-sama. Ya. Setelah panen itu produknya mau diapakan? Nah, itu dikembangkan dengan pemanfaatan teknologi. Misalnya beberapa makanan yang di kaleng seperti itu ya. Itu kan dengan pemanfaatan teknologi. Ikan supaya awet bagaimana, kemudian beras supaya bisa bertahan lama seperti apa. Mempermudah pekerjaan manusia. Nah, ini untuk kerjasama di bidang teknologi ya, diantaranya satu, pengembangan teknologi pasca panen, kemudian ASCN atau ASEAN Smart Cities Network, yaitu jaringan kota cerdas. Berikutnya, kerjasama di bidang sosial. Apa saja sih kerjasama ASEAN di bidang sosial? Di antaranya yang pertama, membantu negara yang mengalami bencana. Nah, kita tahu bahwa kawasan Asia Tenggara itu adalah kawasan yang berpegunungan ya, jadi rawan sekali dengan bencana gunung meletus misalnya, kemudian dikelilingi laut sehingga juga berpotensi untuk bencana tsunami dan lain sebagainya. Gempa juga banyak terjadi di negara-negara Asia Tenggara. Maka dari itu, ketika negara lain di kawasan Asia Tenggara itu mengalami bencana, maka negara yang tidak terdampak itu saling membantu, baik untuk stok makanan, obat-obatan maupun untuk pakaian, ya. Kemudian kerjasama berikutnya di bidang sosial adalah mengatasi peredaran narkoba. Nah, ini adalah contoh kerjasama di bidang sosial. Peredaran narkoba. Terkadang pengedar narkoba dari Malaysia itu ketika mereka sedang dicari oleh pihak berwajib itu larinya ke negara lain, keluar negara Malaysia, bisa ke Indonesia, bisa ke Thailand dan lain sebagainya. Nah, itu juga ada kerjasamanya supaya bisa ada jaringan ya, agar orang yang sedang dicari oleh negara lain itu juga bisa dicari di Indonesia ataupun di negara tetangga lainnya. Manfaat kerjasama di bidang sosial.
Yang pertama, meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup karena di luar negeri. Pertunjukan apa? Pertunjukan budaya, ya, misalnya tarian, masalah. Indonesia juga bisa mempelajari budaya-budaya daerah. Ini dikhususkan untuk orang-orang atlet-atlet yang berkebutuhan khusus, ya. Mereka juga mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa berprestasi di bidang olahraga. Nah, yang sesuai dengan kebudayaan asli kita, ya. Kalau untuk sekedar mempelajari boleh, tapi untuk yang tidak sesuai itu kita harus bisa memilih-milihnya. Politik keamanan ini ada ZOPFAN. Apa itu ZOPFAN? ZOPFAN itu zona of peace, ya, zone of peace, kemudian freedom and neutrality. Artinya perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan netral. Isinya keinginan untuk menjadi kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan antara polisi dan Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. Kemudian ada perjanjian kawasan bebas nuklir, ya, bidang politik dan keamanan. Jadi tidak bisa kita mencampuri urusan politik negara lain, hanya mendukung pembangunan nasional di setiap negara. Karena apabila negara itu tidak aman, maka tidak bisa dilakukan pembangunan di negara tersebut. Kemudian investor-investor juga tidak mau masuk ke suatu negara yang tidak aman. Maka agar pembangunan nasional bisa berjalan, negara tersebut harus aman, damai. Ya, itu untuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Ya, itulah tadi beberapa contoh-contoh kerjasama ASEAN. Oke, tadi sudah disimak ya Nana semua ya videonya. Sudah, Bu. Suaranya jelas terdengar? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Oke, sekarang Ibu share kembali PPT Ibu. Ya. Oke, sudah jelas semua kelihatan? Sudah, Bu. Ya. Jelas, Bu. Nah, terus nanti anak-anakku kalau kalian tadi sudah menyimak video tersebut, nanti dilanjutkan ya karena waktunya juga kita terbatas di kegiatan Zoom kali ini. Ibu harapkan ada di buku cetak kalian, di buku cetak siswa itu ada di bagian subtema 3 teks wacana yang berjudul Aku Cinta Produksi Indonesia. Kalian baca sampai dengan yang terakhir ya, sampai yang ini gitu. Lalu kalau sudah, coba kalian lanjutkan dengan mengerjakan tugas latihan ini. Ya. Jadi tugas latihannya juga ada di buku cetak ya, di buku cetak tema 4. Nah, tapi kalau di slide ini juga Ibu udah tuliskan gitu ya. Terus nanti ini kalian kerjakan di jurnal harian ya. Jadi apa yang tadi sudah dijelaskan tentang perkembangan saat ini, terusan kerjasamanya, nanti kaitannya dengan terutama di kerjasama di bidang ekonomi ya, gitu. Langkah kita harus bagaimana kepada produk-produk yang dihasilkan oleh negara kita ya. Nah, itu nanti kalian explore melalui menjawab pertanyaan yang sudah Ibu siapkan ini. Nah, kalau sudah, anak-anakku sekalian, masih untuk kegiatan di jurnal, ya, kalian juga nanti silakan buat diagramnya seperti ini, ya. Apa yang sudah kalian lakukan, contohnya, ya, contoh yang sudah kalian lakukan sebagai bentuk cinta produk Indonesia,
Ya, gitu. Kalau Bu, boleh nggak Bu saya ada fotonya di sini, misalkan saya menggunakan produk Indonesia, misalkan sepatunya, pakaiannya, atau mungkin makanannya, itu tuh boleh nggak? Nggak apa-apa. Tapi kalau berupa tulisan juga nggak apa-apa di sini ya. Nah, apa yang nanti bukan contohnya? Ya, nah kalau ini yang contohnya, yang benernya yang merupakan perilaku cinta produk Indonesia. Nah, kalau yang bukan contoh berarti yang bukan termasuk perilaku cinta produk Indonesia. Lalu kalian nanti sampaikan manfaat dari bentuk cinta produk Indonesia itu manfaatnya apa terhadap kemajuan bangsa kita, terutama di bidang ekonomi, terusan juga perkembangan industrinya, ya, perkembangan banyak produk-produk Indonesianya. Coba bayangkan kalau misalkan produk-produk yang dihasilkan oleh negara Indonesia itu tidak dibeli atau tidak dikonsumsi oleh rakyatnya, pasti pabrik-pabrik itu akan tutup, ya, seperti itu. Nah, nanti kalian jelaskan di sini, Nak, di manfaat ya, di manfaat. Nah, tentunya kalian juga nanti sampaikan, menurut kalian apa sih yang namanya cinta produk Indonesia itu, definisinya menurut kalian apa, gitu ya. Nah, itu silakan kalian kerjakan. Bu, kalau saya bentuknya bukan kotak seperti ini, seperti apa? Misalkan hanya bulat-bulat gitu tuh, boleh nggak? Boleh, ya, gitu. Tapi kalau ini hanya untuk memudahkan kalian, memudahkan kan karena yang diminta adalah bentuknya di diagram, ya, seperti itu. Sampai dengan di sini bisa dipahami untuk tugasnya. Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah ya seperti itu. Jadi berawal dari kerjasama tadi gitu ya dengan negara-negara baru di tingkat Asia itu, nah ya, sehingga nanti ke depan kita mungkin akan bermimpi bukan lagi produk-produk dari bangsa luar yang justru marak ada di Indonesia. Sebaliknya kan kalau kalian perhatikan saat ini justru kita itu adalah konsumen terbesar dari seluruh produk-produk yang berasal dari luar negeri. Contoh yang paling konkret yaitu gawai yang kalian pegang. Itu apakah itu produk bangsa kita? Coba lihat mereknya, ya kan? Gitu. Itu baru di alat teknologinya, belum alat komunikasi, belum juga alat-alat teknologi yang lain. Apakah semua alat teknologi itu adalah produk dalam negeri? Ya, kalau misalkan kita tidak bisa bersaing misalkan di alat elektronik karena penemuan mereka jauh lebih canggih, minimalnya kita mencintai produk-produk yang dihasilkan dari Indonesia, khususnya Indonesia itu menang loh untuk produk-produk yang kaitannya dengan kuliner atau makanan, ya. Itu jadi sebagai generasi penerus tentunya juga kita harus bagaimana ke makanan Indonesia, ke lagu-lagu Indonesia, ke hasil karya yang lainnya dari Indonesia ya. Kalau sudah, silakan kalian perhatikan nih ya quote untuk hari ini, bahwa bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Nah, itu adalah penyampaian dari Bapak Presiden pertama kita, Pak Soekarno. Ya, kalau kita nggak percaya kepada kekuatan diri kita sebagai satu bangsa, maka kita tidak akan bisa berdiri sebagai negara yang merdeka. Mudah-mudahan dari apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, anak-anak bisa mengambil hikmahnya, ya, mengambil manfaatnya bahwa masih banyak ya PR atau masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Indonesia yang menginginkan Indonesia jauh